Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, antusias. Yes, asyik. Senang banget nih kita bertemu lagi di ibadah online Super Kids. Tapi sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu yuk. Yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi Kami mau memuji dan memuliakan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk kita memuji Tuhan bersama-sama. Yang semangat ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Jempolnya di atas. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom Super Kids. Halo semua anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang pada semangat semua mau ibadah. Apa kabarnya minggu ini? Wah, Kak Kewi berharap kita semua sehat, kita semua semangat, bikin kita semua bersuka cita. Siapa yang bersuka cita katakan yes. Oke deh, sebelum kita mulai ibadah Super Kids kita pada hari ini, yuk Kak Kebi ajak kita semua, anak-anak Tuhan yang paling TOP BGT, yuk kita berdoa bersama. Ikuti Kak Kebi ya doanya ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami kembali hadir untuk beribadah dan untuk belajar firman Tuhan. Jamah hati kami Tuhan, sehingga apa yang kami dengarkan dapat berguna buat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Oke, sip, semua udah berdoa dengan bagus, dengan semangat. Hari ini kita akan belajar sesuai dengan tema bulanan kita. Tema bulanan kita adalah no secret atau jujur. Nah, kita harus menjadi anak Tuhan yang jujur. Nah, sepanjang minggu ini kita udah 2 kali ya kita belajar tentang kejujuran. Hey, that's pretty good. Nah, penting banget loh untuk berkata jujur. Penting banget loh untuk bertindak jujur. Masih ingat nggak kejujuran itu artinya apa? Ayo. Iya, ingat semua ya. Nggak berbohong, tidak berdusta atau mengatakan yang sebenarnya. Nah, adik-adik gimana? Semuanya sudah melakukan sepanjang minggu ini? Kak Gaby berharap kita semua melakukannya setiap hari ya. Karena kejujuran itu berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan sayang banget sama anak-anak Super Kids yang jujur. Oke adik-adik Super Kids. Nah, hari ini kita akan belajar lagi adik-adik. Siapa di sini yang tahu Pinocchio? Aduh, Pinocchio. Ingat nggak ya kira-kira ya, ada boneka dari kayu yang tiba-tiba bisa hidup, terus kalau berbohong itu hidungnya tambah lama tambah panjang. Siapa yang ingat angkat tangan? Iya, Pinocchio. Kak Gaby tahu. Dulu pasti orang-orang yang umurnya Kak Gaby ini pasti tahu Pinocchio. Nah, adik-adik bisa search sendiri ya Pinocchio itu seperti apa. Nah, Pinocchio ini adalah salah satu boneka yang bisa hidup. Terus kalau berbohong tuh hidungnya bisa panjang. Nah, adik-adik kalau kita sekarang ini berbohong, kira-kira hidung kita bisa panjang nggak ya? Iya, nggak bisa dong. Kalau kita berbohong, hidung kita nggak mungkin panjang. Sehingga orang-orang nggak tahu apakah kita ini berbohong apa enggak. Nah, tapi jangan salah, hanya Tuhan yang tahu hati kita. Tuhanlah yang tahu kita ini jujur apa enggak. Nah, adik-adik yang mau menyenangkan hati Tuhan harus jadi anak yang jujur ya. Oke, nah kita udah belajar kemarin bagaimana menjadi anak yang jujur, yang bersih tangannya, yang murni hatinya, yang gak mengatakan kebohongan, yang gak korupsi ya adik-adik ya. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang manfaat jadi anak yang jujur loh adik-adik. Gimana? Ada yang tahu gak kira-kira manfaatnya apa ya? Kok enak, kenapa ya kita harus jujur? Manfaatnya adalah yang pertama kita belajar ya adik-adik ya. Kita kalau jujur, perasaan kita ini menjadi enak, jadi tenang gitu loh adik-adik ya. Sekarang kalau ada yang gak jujur, yang menyimpan kebohongan, pasti takut ya. Aduh takut nanti aku kalau bohong ketahuan mama. Takut nanti kalau aku ketahuan bu guru kalau aku ini ternyata lagi Zoom tapi aku lagi lihat YouTube. Nah, pasti kebingungan sendiri, pasti kita merasakan gak enak, hati kita ini gak tenang. Siapa yang suka ya hatinya gak tenang? Gak ada yang suka. Kak Gaby yakin semua anak-anak Super Kids pasti pengen hatinya tenang. Jadi kalau sekolah bisa tenang, kalau bermain tenang, bersama orang tua juga tenang. Nah adik-adik, nah kita belajar ya yang pertama. Kalau kita ini berkata jujur, maka hati kita ini akan tenang ya adik-adik ya. Kalau tenang, kita bisa menjalani kehidupan dengan sukacita. Oke adik-adik. Nah yang kedua, kalau kita jujur, kita akan selamat dari yang namanya bahaya. Mungkin ada sesuatu yang kita tidak tahu di depan sana. Tapi kalau kita berkata jujur, apa adanya, berkata yang sebenarnya, kita nggak akan masuk dalam yang namanya kebahayaan itu adik-adik. Nah, karena orang yang jujur walaupun pertama-tamanya ia merasa bersalah, tapi karena kejujurannya itu dia akan menjadi selamat adik-adik. Nah, yang ketiga, orang yang jujur itu pasti disukai banyak orang. Nah ini paling gampang. Sekarang adik-adik di rumah, kalau punya teman, pingin teman yang jujur atau yang suka bohong, ayo. Iya dong,
pasti semuanya pengen punya yang jujur temennya, yang kan nggak enak ya kalau kita punya temen yang nggak jujur, yang sering bohong, yang sering mencuri. Nanti kita jadi was-was kalau kita punya barang ya adik-adik, jadi takut, jadi nggak nyaman rasanya ya adik-adik ya. Nah sama Tuhan juga senang sama anak-anak Tuhan yang jujur. Siapa coba di sini anak-anak Tuhan yang jujur? Angkat tangannya. Oke, semua sudah belajar, berarti semua harus melakukan ya adik-adik. Nah oke, yang keempat, kalau kita jujur, orang-orang akan menjadi percaya kepada kita. Kita mempunyai kepercayaan adik-adik. Nah kepercayaan ini bisa hilang kalau kita sering berbohong. Contohnya gimana? Nah contohnya yang paling gampang nih adik-adik ya. Sekarang zamannya sekolah di rumah ini adik-adik ya. Terus kita mengerjakan tugas-tugasnya banyak. Nah seringkali beberapa dari adik-adik mungkin masih ada yang suka berbohong. Ditanyain mamanya, sudah kerjakan tugas atau belum? Bilangnya sudah. Ya udah, padahal belum. Nah mamanya tanya lagi besok, sudah kerjakan tugas atau belum? Bilangnya sudah tapi belum. Berkali-kali seperti itu. Nah satu saat ketahuan, gurunya tanya sama mamanya, Bu ini kok anaknya kok belum mengumpulkan tugas. Nah baru mamanya tahu kalau anaknya berbohong. Nanti lain kali kalau ditanyain lagi, kamu sudah mengerjakan tugas? Kalau jawab sudah, nah nanti mamanya nggak percaya ya adik-adik ya. Jadi mamanya harus ngecek lagi. Nah itu namanya kita nggak punya kepercayaan. Kita nggak dipercaya sama orang. Sekali kita mencontek, waduh guru kita nanti terus mencurigai kita kalau kita mencontek. Nah nggak enak ya adik-adik ya kalau kita nggak dipercaya orang. Tapi kalau kita jadi anak yang jujur, orang-orang pasti percaya sama kita. Oh iya, itu Matthew itu anaknya jujur itu berkata sebenarnya. Oh iya, itu Carlos anaknya jujur itu. Wah pasti itu menjadi berkat buat banyak orang ya adik-adik ya. Aku tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Wah luar biasa. Hari ini kita belajar manfaat-manfaat jadi orang yang jujur. Dan yang terakhir, yang kelima, ada 5 poin ya adik-adik ya. Yang kelima, kita membuat hati Tuhan senang. Waduh ini yang paling top ini ya adik-adik ya. Kita semua pasti pingin dong Tuhan senang. Iya enggak? Betul enggak? Iya betul, pasti kita pengen menyenangkan hati Tuhan. Gak ada di sini yang pengen mendukakan hati Tuhan. Semua pasti pengen menyenangkan hati Tuhan. Ya adik-adik ya, kalau kita jujur, jadi anak yang jujur, Tuhan itu senang banget sama perbuatan kita. Sayang banget sama kita. Oke adik-adik. Nah, di Alkitab adik-adik ada cerita tentang ketidakjujuran. Nah, yuk kita belajar ya. Kalau kita jujur itu kan tadi manfaatnya banyak ya. Kalau kita nggak jujur ini ada juga di Alkitab ceritanya. Yuk, supaya kita ingat, kita saksikan video berikut ini. Ananias dan Safira. Ada seorang pria bernama Ananias dan juga istrinya Safira. Mereka menjual sebidang tanah milik mereka. Mereka bermaksud memberikan semua hasil penjualan tanahnya kepada Tuhan. Tetapi setelah mereka mendapatkan uangnya, mereka menjadi berubah pikiran. Ananias dan istrinya Safira menyimpan sebagian uang itu untuk dirinya sendiri. Dia kemudian mengambil sisa uang itu dan membawanya kepada Petrus dan para rasul lainnya. Kami telah memberikan semua uang yang kami punya dari penjualan ladang kami kepada Tuhan, kata Ananias. Tetapi Tuhan mengatakan sebaliknya kepada Petrus, karena Tuhan tahu apa yang telah mereka rencanakan. Petrus berkata kepada Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai iblis, Ananias, sehingga engkau berbohong kepada Tuhan dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Kamu tidak berbohong kepada manusia, tetapi kepada Tuhan.
Ketika Ananias mendengar kata-kata itu, Ananias jatuh dan mati. Hal itu membuat orang-orang yang mendengarnya menjadi takut akan Tuhan. Lalu datanglah orang-orang muda dan mengapani mayat Ananias, lalu membawanya keluar dan menguburkannya. 3 jam kemudian, Safira, istri Ananias, yang saat itu tidak tahu apa-apa tentang apa yang telah terjadi kepada suaminya, datang kepada Petrus. Lalu Petrus berkata kepada Safira, "Katakanlah, apakah sejumlah ini kamu menjual tanahmu?" "Ya," kata Safira. Ternyata dia berbohong juga. "Kami memberikan segalanya kepada Tuhan sebagai persembahan kami," kata Safira lagi. Petrus berkata lagi, "Mengapa kalian berdua berbohong kepada Tuhan? Orang-orang yang baru saja menguburkan suamimu ada di depan pintu, dan sekarang mereka akan membawamu juga." Tidak lama setelah kata-kata itu keluar dari mulut Petrus, Safira juga jatuh dan mati. Ketika orang-orang muda itu kembali, mereka mendapati Safira telah mati. Mereka pun membawanya juga dan menguburkannya di samping suaminya. Berita tentang peristiwa ini dengan cepat menyebar dan orang-orang menjadi takut akan Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah saksikan tadi videonya tentang Bapak Ananias dan Ibu Safira. Nah, adik-adik, jangan sampai ya kita itu membohongi Tuhan. Jangan sampai kita berkata yang tidak jujur. Tadi Bapak Ananias dan Ibu Safira ternyata berbohong tentang apa yang mereka lakukan. Jadi ceritanya tadi mereka menjual rumah dan mereka berjanji untuk memberikan semuanya kepada pelayanan Tuhan. Tapi akhirnya mereka menyerahkan hanya sebagian, yang sebagian lainnya disimpan. Wah, itu namanya mereka korupsi ya adik-adik ya. Nah, itu nggak boleh, itu berbohong, membohongi Tuhan. Akhirnya mereka pun mati adik-adik. Wah, nggak ada ya di sini kita mau mendapatkan hukuman seperti itu ya. Oke, jadi hari ini kita belajar menjadi anak Tuhan yang jujur. Bukan cuma 1 hari, bukan cuma 2 hari atau 3 hari, apa seminggu, enggak. Tapi setiap hari dalam kehidupan kita, yuk kita menjadi anak Tuhan yang jujur. Yang mau jadi anak Tuhan yang jujur, katakan yes. Oke deh. Nah, sampai di sini dulu khotbah Kak Gaby hari ini. Kak Gaby berdoa semua anak-anak Super Kids dapat menjadi anak-anak yang jujur dan menyenangkan hati Tuhan. Oke, yuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang hidup dalam kejujuran. Kami mau selalu menjadi anak yang jujur dan taat kepada perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan hidup kami, sekolah kami, kesehatan kami, keluarga kami dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya minggu depan kami bisa berjumpa lagi di ibadah online Super Kids. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, dadah.